Sebenarnya kamu benar-benar kaya atau cuma kelihatan kaya doang sih? Selamat datang di Syafiq Oke Guys Podcast, obrolan kekinian tentang keuangan dan ekonomi syariah. Bersama saya di sini kembali Mbak Aci Mahfudah MBA CFP sebagai financial planner handle kita dan juga founder Stubro Community. Mbak Aci, thank you sudah stay di sini, Mbak. Thank you Mbak Jen. Mbak Aci nih, kemarin kita ngobrolnya PR-nya jadi membuka pemikiran saya nggak bisa tidur, Mbak. 7 hari 7 malam ini nemenin Bang Toyib gini ya. Bang, tolong dibantu ini banyak ketidakpastian hidup sama kau pergi. Baiklah teman-teman ya, nanti bersama saya Dian Kartika Rajan sebagai host di acara ngobrol santai kita. Mbak Aci, tolong Mbak Aci, kita kulik permasalahannya aja, Mbak. Gimana nih mencapai kemapanan di situasi yang tidak menentu, Mbak? Pendapatan apalagi nggak menentu. Sebenarnya simpel sih, ya. Kalau mau dipikir simpel, mau dibikin ruwet gitu. Tapi yang paling penting kita harus tahu masalah kita sejujurnya seperti apa. Gitu. Masalah finansial itu bukan hal yang harus ditutupi. Justru semakin terbuka, semakin banyak alternatif yang bisa kita lakukan, ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan finansial kita. Alternatif solusi ya, Mbak, tapi harus diakui dulu masalah gitu ya, Mbak. Itu selalu saya sampaikan juga dengan teman-teman si forum gitu ya. Masalah jangan dihindari atau disembunyikan di bawah karpet ya, Mbak. Diakui dulu, jujurlah padaku gitu ya, Mbak Aci ya. Jadi memang mengakui permasalahan, Mbak. Ya. Okay. Jadi dengan permasalahan itu kita deal with ourselves gitu ya. Kemudian take action. Nah, take action biasanya kan pasti dengan strategi, dengan alternatif plan A, plan B, plan C. Jadi perencanaan keuangan kita juga tidak ngomong satu pasti sukses. No. Karena kan yang menggaransi rencana kita sukses kan tidak ada gitu. Ya, Mbak ya. Tapi ya kita sendiri sebenarnya betul. Apakah mau benar-benar menyelesaikan masalah tersebut, mencari strategi terbaik? Kalau misalnya kita memilih di antara banyak opsi ya, Mbak, untuk memilih strategi terbaik atau mungkin merencanakan kemapanan finansial dari berbagai tools yang ada ya, Mbak ya, mau itu dari berbagai opsi yang syariah gitu ya, atau mungkin tools di konvensional, atau mungkin seluas apa sih kita harus menimbang alternatif yang ada? Jadi kalau syariah konvensional itu sebenarnya prinsip ya, kembali ke prinsip individunya mau yang seperti apa gitu. Tapi saat kita memutuskan syariah bukan berarti semua tools keuangan itu nggak ada yang syariah atau tidak memenuhi syarat syariah gitu. Kita punya Dewan Syariah Nasional ya, gitu, yang di situ adalah salah satu penyaring gitu. Artinya produk-produk keuangan dan produk investasi mana yang memang sudah dinyatakan halal, syari sesuai dengan syari, prosesnya itu. Nah, itu kalau memang kita mau milih syariah ya di situ toolsnya gitu. Karena kan banyak ya produk-produk keuangan gitu. Nah, memang kita juga harus literate masyarakat juga gitu, anak-anak muda, apa sih beda nabung sama investasi gitu kan. Kemudian terus apalagi tuh namanya asuransi, buat apa sih asuransi gitu. Nah, itu tuh harus memang basic, harus tahu dulu macam produk apa itu buat apa, macam produk apa itu untuk apa, peruntukannya gitu. Jangan sampai kita sebenarnya tujuan kita untuk menyiapkan A, tapi ternyata toolsnya salah nih. Bisa ya, Mbak, ya kayak gitu? Bisa. Ya? Gimana caranya? Mungkin misalnya nih kita pakai map ya, kemudian ini ada opsi tools, kemudian apa saja gitu kan, mungkin dari waktunya, tonggaknya gitu kan. Tapi untuk mengetahui itu memang sesuai yang kita perlukan gitu ya. Ya. Seperti apa caranya? Jadi misalkan kita sudah menentukan nih, kita butuh dana dalam kurun waktu 3 tahun gitu ya. Artinya ini kan untuk jangka pendek dan menengah gitu kan. Nah, kita uang ini mau dipakai untuk yang sederhana, jadi nggak yang susah-susah itu. Oke. Kalau anak muda zaman sekarang pengennya jalan-jalan, piknik gitu kan. Nah, tur ke luar negeri gitu kan. Nah, disiapkannya 3 tahun sebelumnya, jangan sampai
udah beli gitu ya, belinya pakai kredit, jalan-jalan balik pusing gitu kan. Lebih baik diundur tapi udah well prepared gitu. Nah, gimana caranya agar 3 tahun itu tidak menguras kantong kita, itu kita harus tahu dengan produk apa kita menyiapkannya gitu. Apakah cuma nabung aja gitu ya, atau kita bisa investasi dengan resiko yang profilnya rendah karena kan jangka waktunya pendek ya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus siapkan dan tepat gitu. Karena ada juga gitu, dia pengennya persiapan untuk, terutama yang paling sering adalah dana pendidikan. Di podcast kita sebelumnya Mbak Cini sudah menyampaikan apa yang menggelegar dana pendidikan di Jogja terutama yang harus disiapkan. Kenapa itu separah apa sih? Bukan, sebenarnya bukan separahnya gitu. Tapi jangan sampai kita salah mengambil produknya gitu, karena saat kita salah mengambil produknya kita kehilangan 2 hal. Kehilangan nilainya pasti, yang kedua kehilangan waktunya. Padahal anak itu kan memang pendidikan adalah kebutuhan tadi ya, needs ya, salah satu needs lah, itu yang harus kita cukupi gitu. Sehingga kalau sampai kita waktunya mepet, ternyata butuhnya besar gitu ya, sedangkan toolsnya salah gitu. Harusnya ini jangka panjang gitu ya, dia menggunakan jangka pendek atau justru mengalihkan ke produk yang lainnya gitu ya, produk insurance misalkan. Nah, itu harus kenali dulu nih kenapa pertimbangannya adalah produk insurance. Harus tahu dulu resikonya produk insurance itu ada di mana gitu, karena banyak case yang seperti itu. Relevan banget Mbak. Kebetulan saya di FEBUG kan nih Mbak. Saya di kelas saya kan kelas fraud ya, Forensic Accounting and Fraud Examinations. Di saat yang sama saya juga ini ngajarin akuntansi syariah. Tapi sebenarnya literasi keuangan, terutama matching, ya harusnya jangka pendek itu ya benar-benar harus matching dengan jangka pendek. Mungkin dengan jangka panjang juga itu juga harus kita kenali ya Mbak. Yeah. Jadi kita sendiri sebenarnya yang bertanggung jawab untuk belajar tadi ya Mbak. Yeah. Pelajari produk-produknya, kenali ya, kalau bisa ya apa ya, nggak cuma PDKT ya, justru collaborate dengan produk itu gitu. Kita benar udah sejiwa nih dengan produk ini. Kalau bisa udah sampai titik itu agar kita tidak kehabisan waktu dan nilai. Karena kan nilai saat ini akan berbeda dengan nilai 5 tahun yang akan datang atau bahkan 10 tahun yang akan datang. Nah, tapi kita caranya memprediksi nilai atau kita mencari kewaspadaan kita atau kehati-hatian kita, aspek prudensialnya kita itu harus gimana sih kita menimbang itu? Misalnya tadi menimbang opsi asuransi, asuransi pendidikan misalnya. Gimana kita harus benar-benar laying our eggs ini, opsi itu disebar gitu Mbak? Jadi kita sudah mengenali resiko dulu. Kalau pilihannya adalah asuransi, berarti kita sudah tahu bahwa antara usia sekarang ya sampai 20 tahun ke depan ada resiko pasangan atau kita itu meninggal dunia. Ya, karena dalam prinsip asuransi kan itu akan cair ya kalau terjadi resiko itu gitu loh. Nah, kita kan harus mengidentifikasi gitu. Dari mana? Dari keturunan. Ya, ada tadi itu boleh ya. Check up kalau asuransi lebih ke kesehatan ya. Kesehatan artinya gini, punya riwayat penyakit apa, kemudian histori keluarga gitu. Banyak yang meninggal di usia muda atau usia yang tua. Nah, dari situ kita bisa menilai bahwa benar nggak sih kita, tepat nggak sih membeli produk insurance gitu. Baik. Jadi memang di situasi yang serba nggak menentu ini kita harus dituntut ekstra kreatif ya, ekstra open mind juga dengan berbagai opsi yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan periode kita gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Betul sekali. Dan yang saya benar-benar pelajarin dari yang disampaikan Mbak Acin, kita harus benar-benar komunikasi ya Mbak ya, yang namanya persiapan kemapanan komunikasi kita dan pasangan terutama. Jempolwan-jempolwati, tunggu pasanganmu, tapi kita harus ya mempersiapkan semua faktor ya yang memungkinkan perubahan gitu ya. Mbak Aci, kita masih banyak PR nih Mbak Aci, banyak sekali topik yang kita belum sampaikan, tapi terima kasih banyak Mbak Aci sudah bergabung di sini. Tapi Mbak Aci, tunggu, masih ada topik yang kita harus kembangkan, terutama
realnya merencanakan kemampuan finansial kita. Tapi teman-teman, kita bisa ketemu lagi ya diskusi berikutnya. Stay tune di Syafiq Oke Guys Podcast. Thank you so much Mbak Aci. Terima kasih Mbak Ajeng. Sampai ketemu. Bismillah.